Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Ahmad Madani dan Saya Muhammad Hayatame. ini kami ingin mewawancarai Ibu Nunik. Jadi langsung saja, izin Bu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara para guru untuk mengukur keberhasilan siswa dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui proyek kelima kali ini? Ya, baiklah ya. Yang pertama pertanyaannya bagus. Bagaimana cara guru untuk menilai nilai-nilai gitu ya? Karena memang dari situlah gitu ya keberhasilan itu. Oke, yang pertama cara menilainya itu lewat laporan ya. Tapi sebenarnya tidak hanya sekedar lewat laporan, karena memang laporan itu kan biasanya yang membuat tidak seluruhnya gitu ya, tapi bisa jadi juga sudah ada pembagian tugas. Yang pertama, kadang kami itu menilai keberhasilan P5 kalau dari laporannya tanya ke ketuanya misalnya siapa yang membuat, tapi sebenarnya bukan hanya sekedar laporan ya, tetapi bagaimana siswa itu kenal dengan yang namanya sejarah lokal, kemudian dia bisa menghargai gitu ya, bisa menghargai para tokoh-tokoh. Misalnya kemarin kan pian di Datu Dulung. Nah, bagaimana perjuangan Datu Dulung, bagaimana misalnya ini sejarahnya, kemudian apa saja yang diwariskan. Nah, itu seorang siswa harus tahu. Diharapkan dengan tahu itu dia bisa meneladani. Nah, kemudian apa hubungannya dengan nilai? Ketika siswa itu sikapnya sudah bagus, punya semangat juang yang tinggi untuk kehidupannya, nah itu bisa dilihat apakah dia itu rajinkah dari sebelumnya. Kalau misalnya kemarin pernah misalnya dia bolos atau tidak tepat waktu, tapi dengan adanya dia itu paham dengan sejarah lokal tadi, terutama meneladani Datu Dulung, akhirnya dia tidak pernah terlambat lagi, dia disiplin, yang tidak penyembahan jadi sembahyang terus. Nah, itu berarti ada kemajuan. Nah, itu yang dinilai guru, sikap itu berubah gitu. Yang tidak bagus jadi bagus. Ya. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apa alasan para guru mengangkat tema Bhinneka Tunggal Ika dengan topik sejarah lokal untuk tugas proyek kelima kali ini? Ya, karena disadari kalau misalnya tidak ada P5, terutama tentang sejarah lokal, generasi muda atau siswa itu tidak tahu. Mungkin pian juga kurang paham kan siapa itu Datu Sanggul, siapa itu Datu Dulung, cuman tahu oh makamnya di situ, tapi cerita di balik itu tidak tahu. Karena ketidaktahuan generasi muda itu, padahal kita itu kan harus menghargai ya, menghargai sejarah, terutama sejarah yang ada di sini. Tidak harus misalnya sejarah luar negeri, kemudian bagaimana Jakarta, bagaimana di luar Kalimantan, tetapi yang dekat saja kita tidak mempelajari. Oleh karena itu, kenapa mengambil sejarah lokal, supaya para siswa itu tahu dengan asal usulnya, tahu tentang sejarah lokalnya di mana dia tinggal gitu. Dengan mengetahui itu diharapkan siswa itu meneladani, kemudian bisa mewarisi nanti walaupun sudah modernisasi, mereka taunya Korea misalnya, taunya apa gitu ya, yang film Amerika dan sebagainya, tetapi tetap ingat sejarah lokalnya, sehingga tidak akan melupakan siapa tokoh-tokoh yang ada di balik perjuangan lokal tersebut. Di antaranya itu. Untuk yang ketiga ataupun yang terakhir, apa pesan dan kesan Ibu terhadap proyek P5 yang bertema Bhinneka Tunggal Ika dengan topik sejarah lokal, dan bagaimana perasaan Ibu dengan berjalannya proyek ini? Nah, yang pertama kalau ditanya perasaannya, perasaan bahagia ya. Karena apa? Ya, pertama saya yang ngajar di kelas Anda orangnya pintar-pintar itu ya. Nah, itu tentang ini ya. Kemudian kenapa ini? Yang pertama, selama ini kan tidak pernah gitu langsung datang ke Datu Sanggul, tidak datang ke Datu Dulung, tapi dengan adanya P5 itu ngajak siswa ke sana, itu adalah sebuah kebahagiaan gitu ya. Karena anak itu datang langsung
ke apa yang kita ceritakan. Tapi kalau cuma cerita saja, pakai buku-buku saja, itu kan kurang bermakna. Tapi dengan kita datang langsung, bisa wawancara dengan narasumbernya langsung yang ada di sana, kita kenal. Nah itu kan kita lebih bermakna pelajaran itu. Nah kemudian pesannya apa? Pesannya seperti yang tadi, itu kita jangan pernah melupakan warisan nenek moyang, ya. Kemudian kita juga harus meneladani apa yang disampaikan beliau. Misalnya tadi kan Kak Datu dulu, Datu Sanggul begitu perjuangannya luar biasa. Dia Datu Sanggul itu sampai hijrah kan dari mana itu sih? Dari Palembang nggak salah ya, kemarin dari Palembang sampai ke Kalimantan. Nah itu kan supaya berhasil. Nah begitu juga kalian kalau mau berhasil itu jangan hanya di rantau saja, harus bisa berhijrah, harus menuntut ilmu itu sepanjang hayat gitu, supaya kalian sukses baik dunia maupun akhiratnya. Oleh karena itu pesan yang terakhir itu ya, itu betul-betul lah belajar dengan sungguh-sungguh tanpa memandang siapa gurunya, siapa di mana tempatnya dan sebagainya. Pokoknya sungguh-sungguh supaya kalian sukses baik dunia maupun akhirat. Baik, itu tadi wawancara kami dengan Ibu Munik. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Munik Ya, karena telah bisa diwawancarai.